Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da maghrib, Masjid Jami Al-Hidayah Citek Jaya Mulia Serang Baru, yang seluruhnya tanpa kecuali bil khusus para sesepuh, pangersa Bapak Haji dan para asatid yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafidhakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan melaksanakan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Di antaranya beliau berwasiat kepada kita selaku umatnya, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah, yakni komitmen dan konsisten untuk tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena dengan menjalankan perintah-perintah Allah, niscaya kelak di alam akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya di akhirat kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab api neraka. Dan bertakwa ini adalah merupakan bekal yang paling utama bagi seluruh orang-orang yang beriman, agar selamat dunia akhirat. Bekal yang terbaik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah itu dapat menyempurnakan keimanan kita kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, yakni menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahadakumullah, wahafidhakumullah. Dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan petunjuk dari Allah dan atas ridhonya, pada malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 7 ya. Ya, kemarin Jumat tanggal 4 ya, Jumat, Sabtu, Ahad.
Ya 4, 5, 6 berarti memasuki malam tanggal 7 di bulan Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah. Jadi tahun 1447 Hijriah telah berlalu, telah terlewati dan tidak akan bertemu lagi. Sekarang kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah. Secara johir usia kita bertambah, namun hakikatnya sebenarnya usia kita berkurang dari usia yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Ketika kita berusia 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan ibu kita, Allah sudah menetapkan kepada kita 4 perkara. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Saat itu Allah mengutus malaikat Jibril meniupkan ruhnya kepada kita dan menetapkan 4 perkara. Itu yang disebut kodo ajali atau kodo mubram. Yang pertama bikatbi rizkihi, rizki kita sudah ditetapkan. Walaupun kita banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang sore, naon gini cabak. Kalau memang takdirnya enggak kaya ya enggak kaya, tapi tetap harus berusaha. Sakit itu teh berusaha teh kaya-kaya, komo teh berusaha mah meureun. Moal ge dahar meureun. Oh, benar. Tetap usaha mah kudu, ikhtiar mah kudu, syariat mah kudu, sanajan hakikat tos ditetapkeun ku Allah. Kemudian wa ajalihi, ajal kita, umur kita sudah ditetapkan ketika kita berusia 120 hari dalam kandungan ibu kita. Sudah tetapkan. Walaupun kita dabang Pak Haji Asep. Masya Allah. Walaupun kita sering berdoa, Allahumma tawil umuri, ya Allah panjangkanlah umurku. Yang lain semuanya sealam dunia sudah meninggal, tinggal aku sendirian yang paling panjang umurnya. Dah kayak emang gitu. Batur paraya kami di Allah sorangan. Kesannya nguburkeun urang, narek mandian urang, nek nguruskeun jenazah urang. Ya. Yang penting barokah umur itu. Enggak apa-apa, 80 tahun ge. 80 tahun udah panjang itu. Panjang. Nah, itu sudah tetapkan, walaupun kita minta umur panjang sudah tetapkan. Tapi bisa saja atas kehendak Allah, karena Allah itu punya sifat iradah, Allah maha berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Jadi masa Allah kana wa malam yasa lam yakun. Allah menghendaki segala sesuatu pasti akan terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Nah, bisa saja kita ketika usia 120 tahun ditetapkannya umpama nih umur kita 70 tahun. Bisa saja oleh karena kita sering berdoa Allahumma tawil umuri ya. Jangan salah dengar. Ntar Allahumma tawil jakari lagi. Itu beda lagi mananya. Allahumma tawil umuri. Allahumma ya Allah tawil panjangkanlah umuri, umurku. Nah, tapi kalau memang doa kita diijabah, walaupun sudah ditetapkan 70 tahun, bisa saja tanpa sepengetahuan kita umur kita ditambah oleh Allah. Misalnya ditambah 2 bulan atau 3 bulan ke depan tanpa sepengetahuan kita, karena kita sering berdoa gitu. Karena tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. La yarudul qadra ila du'a wa la yajidu fil umri ilal bir, kata Nabi. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Yang berdoa kita itu syariat. Tapi yang mengijabah doa kita adalah Allah, itu hakikat. Berarti walaupun yang berdoa kita oleh karena yang mengijabah Allah, berarti hakikatnya Allah yang menambahkan umur kita karena kita sering berdoa. Itu. Kemudian tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali kebaikan. Maka perbanyaklah kebaikan supaya umurnya panjang. Tapi geuning aya jelema-nya orang-orang baik sok maraot heula nya. Nah, eta mah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Ibarat kita nih
mau merobohkan sebuah bangunan. Maka sebelum bangunan itu dirobohkan, tentu barang-barang berharga, barang-barang mahal, barang-barang perabotan-perabotan yang sangat mewah yang ada di dalam rumah itu tentu dikeluarkan dulu sebelum rumah dirobohkan. Setelah dikeluarkan semua baru dirobohkan. Demikian pula tanda-tanda kiamat. Sebelum terjadi kiamat, orang-orang baik diambil dulu oleh Allah, dipanggil. Orang-orang soleh, para wali, para ulama, guys di sana tinggal dalam magar begabe, tinggal kiamat, guys. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Yang ditetapkan oleh Allah ketika kita berusia 120 hari di dalam kandungan ibunda kita, wa amalihi, amalnya. Kemudian yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagianya. Tapi semuanya itu tetap kita diperintahkan untuk berikhtiar. Tetap diperintahkan untuk berusaha, untuk berdoa. Namun selebihnya Allah yang menentukan. Jadi kita hanya berkewajiban berusaha. Soal hasil atau tidak dari apa yang kita usahakan itu bukan hak kita. Itu Allah yang menentukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini taklim rutin kita di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini adalah merupakan taklim rutin pertemuan yang ke-404. 404. Baiklah para jamaah, ini pengajian belum dibuka ya. Tadi mat bang ngobrol saeutik. Belum ngaji belum, baru ngobrol. Nah, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Karena kita mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, maka perbanyaklah sholawat kepada beliau. Kemudian kita istiqomahkan zikir jalalah. Dan mohon bantuan doanya untuk istri saya, masih sedang dalam proses pemulihan untuk kesehatannya. Alhamdulillah sudah mulai membaik, makannya sudah mulai gembul. Kemarin makannya susah banget. Sudah sehat lah secara fisik mah, cuma tinggal satu belum bisa jalan gitu. Masih dipapah lah gitu, kadang-kadang dibopong gitu ya. Kita doakan semoga siapapun yang sedang sakit, bil khusus Zaujatis Muhasadiqah binti Hajirun min Qarut, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diangkat penyakitnya, dihilangkan, dikeluarkan dan diganti dengan kesehatan yang barokah. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Shalli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yuk berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa bi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita berharap kepada Allah, semoga dengan pertolongan Allah keadaan kita, terutama keadaan dalam hal kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita, juga rezeki kita, keluarga kita, akhlak kita di tahun baru ini semakin bertambah baik dari tahun yang telah berlalu. Karena apabila hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk orang beruntung. Dan apabila hari ini sama saja seperti hari kemarin, yakni tidak ada peningkatan ke arah yang lebih baik lagi, maka kita termasuk orang yang merugi. Dan apabila hari ini justru lebih buruk dari hari kemarin, maka kita orang yang dilaknat, orang yang celaka. Artinya kita oleh Rasulullah SAW terus dimotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang apabila perbuatan-perbuatan tersebut kita lakukan, akan terjadi perubahan kepada diri kita, perubahan ke arah yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelum. Itu semuanya harus diperjuangkan, harus diusahakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini terdapat sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun, wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbunun." Atau boleh juga bahwa khosirun. Wa man kana yaumu syarram min amsihi bahwa mal'unun. Al hadis rawahul Hakim. Hadis riwayat Imam Al Hakim. Hadis ini terdapat di antaranya di dalam kitab Al Mustadrak ala Sahihain. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita artikan hadis tersebut. Man barang siapa kana yang ada ya si eman opo yaumuhu hari ini
si eman hari ini, si uwong khairon iku khairon lebih baik min amsihi dari hari kemarin, bahwa mangka utawi ya si uwong iku robihun wong kang beruntung. Jadi maksudnya barang siapa yang hari ini keadaannya jauh lebih baik daripada hari kemarin, bahwa robih kata Nabi, maka dia adalah orang beruntung. Tentu setiap kita ingin keadaan kita lebih baik dari hari-hari sebelum. Nah, itu semuanya harus diusahakan, harus diperjuangkan. Nggak bisa dengan berdiam diri, nggak bisa. Diusahakan aja belum tentu berubah ke arah yang lebih baik ya. Apalagi kalau nggak diusahakan gitu. Masya Allah. Kemudian wa mangkana yaumuhu misla amsi, dan barang siapa yang hari ini keadaannya seperti hari kemarin, begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Jadi nggak ada peningkatan, terutama dalam hal ibadah, dalam hal amal kebaikan, dalam akhlak, sama seperti hari-hari sebelumnya, nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Maka kata Nabi bahwa magbunun, maka dia adalah orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena tidak ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Dari tahun ke tahun begitu aja, nggak ada peningkatan. Terutama dalam hal ibadah, terutama dalam hal akhlak. Tahun kemarin pelit, tahun sekarang masih pelit juga. Berarti sama kan? Nah, kalau tahun kemarin pelit, sekarang dermawan, berarti ada perubahan ke arah lebih baik. Nah, orang seperti ini orang beruntung namanya. Tahun kemarin malas ngaji, malas ibadah. Tahun sekarang rajin. Wah, berarti ada perubahan ke arah lebih baik. Kalau masih malas, berarti merugi, nggak ada perubahan. Nah, yang kita khawatirkan terjadi kepada diri kita adalah justru keadaan hari ini malah justru lebih buruk daripada hari kemarin. Tahun ini malah justru lebih buruk daripada tahun kemarin. Nah, apabila posisi kita seperti ini, maka kata Nabi bahwa mal'unun, maka dia adalah orang yang dilaknat, yakni orang yang akan celaka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Doanya begini. Mungkin para jamaah ada yang pernah mendengar doa ini, atau mungkin juga ada yang sama sekali belum pernah mendengar. Doanya Allahumma ij'al hajal yauma khairon min amsi waj'al godan khairon min yaumina. Doa tersebut kalau diartikan Allahumma ij'al hajal yauma khairon min amsi. Ya Allah, jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Waj'al godan khairon min yaumina, dan jadikanlah hari esok, yakni hari yang akan datang, lebih baik daripada hari ini. Ngomong-ngomong, para jamaah bapak-bapak sudah pernah mendengar doa ini? Belum? Kalau bilang belum bohong kayaknya. Barusan itu dengar. Ya kan? Barusan dengar enggak? Berarti pernah dengar barusan. Makanya jangan bilang belum. Sudah barusan gitu, pernah dengar barusan. Jadi doanya Allahumma ja'al hadzal yauma khairam min amsi waj'al godan khairon min yaumina. Artinya, ya Allah, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi sebenarnya hakikatnya kita hidup di alam dunia itu cuma 3 hari. 3 hari yang mana? Hari yang telah lewat, past tense. Hari yang telah berlalu, itu tidak akan kembali lagi. Kemudian hari ini, hari sekarang, itu hari di mana kita harus berjuang.
berbuat baik. Dan terakhir yang ketiga, hari yang akan datang. Udah segitu. Hari yang lalu, hari ini, hari akan datang. 3 hari udah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk tahun, agar keadaan kita di tahun baru Islam tahun ini, tahun 1448, lebih baik daripada tahun yang lalu, yaitu tahun 1447. Maka doanya Allahumma ja'al hajal ama khairan min aminal maudi waj'al aminal qadima khairan min aminal hali. Nah itu doanya. Saya walaupun enggak tahu tapi tahu nih. Sepertinya bapak-bapak belum pernah baca doa ini ya. Sudah. Kapan? Emang tadi baca? Coba dengar doang. Kan pertanyaan baca. Pernah baca enggak doa ini? Nah. Benar belum nih? Masya Allah. Jadi doanya Allahumma ja'al hajal ama khairan min aminal madi. Artinya ya Allah jadikanlah tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Sekarang tahun baru 1448. Tentu kita ingin keadaan kita lebih baik daripada tahun kemarin, tahun 1447. Kemudian waj'al aminal qadima, dan jadikanlah tahun yang akan datang, berarti tahun 1449. Mudah-mudahan panjang umur semuanya ya. Insya Allah kalau umurnya panjang, insya Allah kita akan hidup nanti di tahun 1449. Tapi kalau umpama misalnya apabila jikalau seandainya besok kita mati, ya nggak kesampaian. Kita kan nggak tahu namanya kematian ya. Tapi mudah-mudahan panjang umurna. Bari getol ibadahnya gitu. Bari rezekina lancar. Bari sehat. Sakenaon panjang umur ge geringan wae mah. Umurna panjang tapi geringan wae. Duit teu boga. Wah, ribu geus. Mendingan bae. Mendingan gantung diri tanggal toge he. Daripada umur panjang, geringan wae, duit teu boga, darese, mendingan umur panjang, loba duit, awak sehat. Tah mudah-mudahan jadi doa urang sadayana ya. Dijabah. Mudah-mudahan heureuy, tapi mudah-mudahan heureuy jadi dijabah ku Allah gitu. Diaminan ku para malaikat he. Amin. Biasana lamun heureuy sok jadi kejadian. Sim kuring sok heureuy sok jadi kenyataan eta. Sok apal wae. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waj'al aminal qadima, dan jadikanlah tahun yang akan datang. Waj'al aminal qadima, dan jadikanlah tahun kami yang akan datang khairon, itu lebih baik min aminal hali, daripada tahun sekarang, tahun 1448. Jadi kita minta tahun 1448 lebih baik daripada tahun 1447, dan tahun 1449 lebih baik dari tahun 1448. Kan cuma 3 hari, 3 tahun. Tahun lalu, tahun sekarang, tahun akan datang. Itulah hidup kita. Baik para jamaah, barang siapa selesai berwudu, ya kakak ngaji ya. Tadi mah lain ngobrol. Tapi mudah-mudahan obrolan jadi manfaat gitu. Barang siapa selesai berwudu lalu ia menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sesudah berwudu. Jadi berdoa sesudah berwudu itu hukumnya sunnah, dan itu termasuk kesunahan wudu. Dan apabila itu dilakukan, itu fungsinya bisa menyempurnakan wudu yang telah kita kerjakan. Karena berdoa sesudah wudu termasuk kesunahan wudu yang kita kerjakan manakala kita selesai berwudu. Dan Rasulullah pun setiap kali selesai berwudu, beliau selalu berdoa kepada Allah, mengangkatkan kedua telapak tangan hajwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua bahu. Beliau bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu Rasulullah. Apalagi kita umatnya harus mencontoh beliau.
Nah, barang siapa yang selesai berwudu lalu ia menghadap kiblat, berdoa kepada Allah dengan doa sesudah berwudu sambil mengangkatkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahunya, maka Allah akan membukakan 8 pintu surga untuknya, dan Allah akan menutup baginya 7 pintu neraka. Dan orang tersebut di akhirat oleh Allah akan dipersilahkan masuk surga lewat pintu mana saja yang ia sukai. Bebas, kata Allah. Kamu mau masuk surga lewat pintu mana? Bebas, silahkan. Nah, ini salah satu padilah, keuntungan kita berdoa selesai berwudu. Jadi kalau surga ada 8, neraka ada 7. Kita setiap selesai sholat 5 waktu selalu berdoa dengan doa Allahumma ajirna minan nar. Itu doa isinya. Maka yang membaca itu cukup imamnya saja. Hadirin cukup mengamini. Jadi ada yang berdoanya, ada yang mininya. Kalau semuanya berdoa, nah nggak ada yang mengamini. Ada sih dari golongan malaikat. Terus dari golongan manusia ada nggak? Enggak, semuanya baca doa itu. Apa itu artinya? Allahumma ya Allah ajirna, selamatkan kami, jauhkan kami minan nar, dari api neraka. Oleh karena nerakanya ada 7, supaya relevan, supaya muafakoh, supaya sesuai dengan neraka yang jumlahnya 7, sebaiknya baca doa itu 7 kali. Karena nerakanya pun ada 7. Kalau umpama kita bacanya 3 kali, itu sisanya yang 4, kita nggak minta diselamatkan yang 4. Ayo. Walaupun boleh 3 kali boleh, tapi ini mah supaya sesuai dengan jumlah neraka. Coba lihat, neraka ada berapa? Ada 7. Nah, kita minta diselamatkan dari neraka yang 7, bukan dari neraka yang 3. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka yang 3. Enggak apa-apa, saya masukkan ke neraka yang 4. Apa begitu? Tidak. Ini kalau mau bacanya 7 kali. Saya tetap mau 3, ya terserah kamu. Itu neraka iya. Cuma saya ngasih tahu saja, alangkah baiknya baca doanya 7 kali, karena nerakanya ada 7, dan kita minta kepada Allah diselamatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari neraka yang jumlahnya 7. Doanya gimana? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Apa artinya? Allahumma ya Allah ajirna, jauhkanlah kami atau selamatkanlah kami minan nar, dari api neraka. Insya Allah, mudah-mudahan yang istiqomah hadir oleh Allah dijauhkan, diselamatkan dari neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau telah bersabda, hadis ini an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ini terakhir sedikit lagi, udah habis waktunya. Kata Nabi, ma minkum, tiadalah ada di antara kalian, min ahadin, dari salah seorang di antara kalian, yatawadau, yang berdoa, paya belugu, au payus bigu, al wudu'a, dan ia menyempurnakan wudunya sempurna. Summa, kemudian kola, ia berdoa setelah berwudu, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di hadisnya doanya sampai situ yang ada di hadis. Kemudian Imam Tirmizi menambahkan dengan ucapan Allahumma ja'alni minat
tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu tambahan dari Imam Tirmidzi. Kalau yang ada dalam hadis Imam Muslim, doanya sampai wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Mau sampai situ boleh. Mau ditambah lagi dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian tutup salawat boleh. Atau mau ditambah lagi dari para ulama waj'alni min ibadikas. Kemudian subhanakallahum ma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur juga boleh. Mau yang pendek boleh. Mau yang sedang boleh. Mau yang panjang juga boleh. Tinggal milih sesuai selera kita dan sesuai situasi kondisi yang kira-kira kita memungkinkan untuk bisa membaca doa tersebut. Nah, apabila selesai berwudu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ kemudian tutup dengan salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi, illa kecuali melainkan putihat akan dibukakan oleh Allah lahu baginya abwabul jannati samaniyah, pintu sorga yang 8 dibuka untuknya. Kemudian wayadhulu min ayha sya'a, dan ia akan dipersilahkan masuk sorga lewat pintu mana saja yang ia sukai. Kemudian ada pertanyaan, boleh enggak kita berwudu dilebihin mencucinya dari anggota badan maksimal? Contoh, kan kalau kita mencuci kedua tangan itu kan hukumnya wajib karena termasuk fardu wudu kan. Fardu wudu yang pertama kan niat, yang kedua membasuh muk, yang ketiga mencuci kedua tangan sampai siku. Ini sampai siku batas maksimal. Pertanyaannya, boleh enggak dilebihin sampai pundak? Boleh. Ada enggak dalilnya? Ada. Dalilnya hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, inna ummati, sesungguhnya umatku, yaktuna, mereka akan datang, yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat, gurron muhajjalin, dengan cemerlang, min asaril wudu, dari bekas wudhu. Jadi air wudhu yang kita gunakan untuk berwudhu, nah itu bekas wudhunya itu nanti akan jadi cahaya buat kita nanti di hari kiamat, buat menerangi kita dari kegelapan di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu sangat gelap. Nah kita di sana butuh penerang, sementara di sana nggak ada PLN. Ada nggak PLN? Di hari kiamat ada nggak PLN? Hah? Bawa genset ke sono, bawa genset. Ribet amat. Nah, nanti yang akan menerangi kita dari kegelapan di hari kiamat, yang akan menjadi cahaya buat kita, di antaranya adalah bekas wudhu. Makanya boleh dilebihin supaya cahayanya lebih banyak, lebih luas. Nah, kata Nabi, paman, maka barang siapa istato'a, yang mampu, minkum, di antara kalian, ayu tawila, memperlebar, gurrotahu, kecemerlangannya, palyaf'al, maka lakukan. Jadi kata Nabi, barang siapa yang ingin memperlebar cahayanya di hari kiamat, kecemerlangannya di hari kiamat, palyaf'al, maka lakukan. Maka dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan, afdolnya di antaranya ketika kita mencuci tangan itu sampai pundak. Tapi ini nggak bisa dilaksanakan kalau posisi kita di kantor atau di tempat kerja, karena kita berpakaian kemeja. Kalau sampai pundak, oh basah tuh pundak baju. Tapi ini bisa dilaksanakan ketika posisi kita masih di rumah, di kamar mandi. Setelah mandi kita baru pakai handuk saja. Bisa. Saya sering begitu. Lebihin sampai pundak. Itu perintah Nabi. Barang siapa di antara kalian
yang ingin, yang mampu memperlebar kecemerlangannya, cahayanya di hari kiamat, falyaf'al, lakukan silahkan. Nah, kira-kira jelas nggak deh? Jadi sampai pundak, cobain rasain, beda rasanya. Seger sudah. Kau mau haredang mah. Lah kalau sampai sini mah kurang seger, nah sampai sini seger. Masya Allah. Ketika mengusap kepala, bagusnya ditarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Itu yang afdol. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Tarik ke belakang, tarik ke depan 3 kali. Sambil baca doa, Allahumma harrim sya'ri wa basari alan nar wa aldilni tahta arsyika yauma la dilla illa jilluka. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari sentuhan api neraka, dan naungilah aku di hari kiamat nanti dari panasnya di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Masya Allah. Demikian, oleh karena waktunya sudah habis, walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang kita bahas, mudah-mudahan semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kita hanya berusaha mencari ilmu, tapi soal ilmu kita atau bermanfaat atau tidak itu hak Allah. Makanya kita minta sama Allah ilmu yang bermanfaat. Kita harus minta. Bagaimana mungkin Allah akan ngasih kalau kita nggak mau minta aja belum tentu dikasih, apalagi nggak minta ya. Bos, minta rokok, belum tentu dikasih. Sakit itu minta, kok mentah. Horoy. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangga, Pak Haji. Mangga, Pak Haji. Pertama, sok dibaca, sok kadang-kadang sholat kurang sawangan, sholat kurang berjamaah. Entah bahwa nama salah denge, ya lamun bersama-sama itu dibacanya ajirna. Kalau sholat sendiri itu dibacanya ajirni. Betul ente Pak Ustaz? Sebab pemajikan saya sorangan sok tanyakan gitu ke saya. Da eta kahiji eta pertanyaan. Anu mana anu benar? Mohon. Anu kedua, masalah kurang sholat. Sholat wajib Ustaz. Kurang bawa maghrib, bawa isya, kurang jadi imam. Nah, aya imamna ngamum, kumaha lamun ngamum miheulaan dina sujuda miheulaan kudangna miheulaan imam hukumna kumaha eta Pak Ustaz? Iya, siap. Rata-rata tetep Mohon aya wae hiji dua mah meureun. Imam nama si kene sujud manehna geus cenggel kitu. Cengkatnya. Ngajengkat eta hukumna mohon. Nah sakitu. Mohon. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, mana yang benar? Allahumma ajirni minanar, apa Allahumma ajirna minanar? Jawabannya dua-duanya benar, enggak ada yang salah. Artinya boleh mengucapkannya Allahumma ajirni minanar, dan boleh mengucapkanlah Allahumma ajirna minanar. Ngan ulah diborong kabeh. Allahumma ajirni ajirna minanar, Allahumma ajirni ajirna minanar. Pilih salah satunya. Kalau mau ajirni ajirni, mau ajirna ajirna. Punten Pak, sakedik dipotong di ku abdi. Enggak. Ieu mah lamun nyalira kitu Pak. Iya. Nyalira jeung berjamaah kitu. Iya. Benten Mohon. Pak. Eta cenah kitu baheula. Iya. Lalu apa bedanya antara ucapan ajirni dengan ajirna? Kalau ajirni itu diidopatkan ke iya mutakalim wahdah. Iya mutakalim wahdah itu maksudnya dihitobkannya untuk diri sendiri. Kalau ajirni artinya selamatkan aku. Kalau ajirna selamatkan kami. Beda tuh. Nah itu bedanya. Kalau ajirni untuk diri pribadi sendiri. Kalau ajirna untuk semua yang hadir. Walaupun yang membacanya satu orang, yang lainnya mengamini saja. Semuanya kebagian. Itu. Lalu mana yang lebih bagus? Ajirni, ajirna. Dua-duanya bagus. Yang jelek, yang nggak pernah baca doa itu.
Dua-duanya bagus. Tapi boleh kita milih salah satunya. Nah, yang enggak boleh, yang enggak muafak, yang enggak muqtadol hal, yang tidak sesuai dengan keadaan. Kita yang bacanya Allah majirni, padahal di belakang ada makmum mengamini. Nah, ini enggak sesuai dengan keadaan. Kalau diamini oleh orang lain, jangan ajirni, ajirna. Tujuannya supaya yang mengamini kebagian doa yang kita baca. Tapi kalau tidak ada yang mengamini dan kita berdoa hanya untuk diri sendiri, boleh ajirni, boleh ajirna. Kalau ajirni, selamatkan aku. Kalau ajirna, selamatkan kami. Kalau kami, ya aku juga ke bawah. Kami itu di dalamnya ada aku. Tapi kalau aku di dalamnya tidak ada kami. Kira-kira jelas enggak? Ini kalau bahasa. Yang kedua tadi apa Pak Haji? Oh, miholan imam. Oh, makmum yang mendahului imam. Imam belum ruku, dia sudah ruku duluan. Itu bikin bingung malaikat. Kata malaikat, ini imamnya yang di depan, yang di belakang ya. Kan biasanya imam itu di depan. Tapi kok yang duluan gerak dia? Harusnya malaikat jadi bingung. Nah, imam belum itidal, dia udah itidal. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Imam belum bangkit dari sujud, dia sudah bangkit. Nah, orang yang seperti ini, ya, kesempurnaan sholatnya berkurang. Termasuk suara ya Pak Kiai. Hah? Termasuk suara juga. Suara. Maksudnya makmum jangan melebihi suaranya. Iya, nanti dibahas ya. Mungkin sama. Enggak. Nanti ada pembahasan khusus ya. Ya. Ini khusus. Nah, apabila mendahului imam, rukunnya rukun fi'li, rukun sebangsa pekerjaan, seperti ruku, i'tidal, sujud. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun i'tiqadi, rukun qalbi. Kalau rukun qalbi sebangsa hati, niat. Kalau rukun qauli sebangsa ucapan, suara. Kalau rukun fi'li sebangsa pekerja. Nah, apabila makmum mendahului si imam dengan dua rukun fi'li, rukun sebangsa pekerjaan. Contoh, imam belum ruku, dia sudah ruku. Satu, mendahului ya. Imam belum i'tidal, dia sudah berapa tuh? Berarti si makmum tersebut sudah mendahului imamnya dua rukun maka si makmum tersebut sholatnya batal. Bukan berjamaahnya yang batal, sholatnya batal, wajib diulang. Kalau miholaan dua rukun berbeda dengan mendahului imam dari suara yang disebut rukun qaul. Imam belum baca Fatihah, dia udah baca Fatihah, nggak apa-apa. Karena itu rukun qauli. Tapi bagusnya bagi para makmum, waktu yang paling efektif, efisien, yang paling tepat untuk baca Fatihah yaitu manakala si imam sudah selesai baca Fatihah. Ketika imam baca surat, kita baca Fatihah. Itu yang bagus begitu. Tapi kan kadang-kadang ada yang imam cepat, akhirnya dia takut ketinggalan baca Fatihah, dia bareng sama imam. Boleh, tapi jangan dikeraskan suaranya. Jangan nyaingin imam. Nanti malaikat bingung lagi. Ini imamnya yang mana nih? Depannya belakang nih. Tapi bagusnya ya setelah imam selesai baca Fatihah, baru kita baca Fatihah. Ketika imam baca surat, kita baca Fatihah. Itu. Begitu ya. Nah, begitu Pak Haji. Ke atasnya. Ya, masih ada. Ini bentar lagi subuh ini. Oh, bari ngobrol atuh. Bari ngopi. Ya, masalah takbir rada serius eta. Kudu dikopian. Soalnya teh rada serius kudu bari ngopi eta mah lamun teh bisa lieur kena. Pan lamun anu ngajawabna lieur ge kumaha eta? Kejawabanna ngacapruk. Lah lamun anu ngajawabna lieur komo anu ngupingkeunana mun tambah lieur. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya para makmum jangan mendahului gerakan Itu ada hadisnya. Wa ija raka'a farka'u. Wa ija raka'a farfa'u wa ija sajada wasjudu. Apabila imam sudah ruku baru kalian Apabila imam sudah i'tidal baru kalian Apabila imam sudah sujud baru kalian
tidak boleh mendahului imam. Eta anu miheula imam eta teh jadi imam sugannya. Nanti kesampean meureunnya. Entar jadi miheulaan bae meureun. Karunya amat. Cita-cita teh kesampean. Heureuy teh mah heureuy. Tak mudah-mudahan sok miheulaan imam, mudah-mudahan menang taufik hidayah ti Allah nya. Mudah-mudahan ulah miheulaan deui. Ulah geus kasih ulah sikunya keun nerangkeun hukum. Sumber hukumna ti Allah jeung ti Rasul. Bisi kasinggung arek ngambek ulah kasinggung di ngambekna ka Allah jeung ka Rasulna. Ngan kade bisi kawalat. Nya, kade we ngambek ka Allah mah hati-hati. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena sudah lewat waktu Isya, baiklah mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa darati atabatan diwal karami ya uhailal judi